Hai guys, ini ada chart menarik yang saya mau share kepada teman-teman mengenai channel bottom, di mana ini merupakan kontribusi dari TechDev. Kita akan lihat apa kata dari chart ini, dan ada juga pendapat dari Il Capo of Crypto, di mana ini bisa menunjukkan kita gambaran kira-kira harga akan kemana berdasarkan analisa perpetualnya dan spotnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly-nya, di mana di time frame weekly-nya ini minggu lalu ini ada close candle hijau, jadi ini merupakan pertanda bahwa ada perlambatan daripada penurunan yang terjadi selama 1 bulan terakhir ini, di mana awal bulan November terjadi penurunan yang cukup besar, dan 2 minggu setelahnya itu hanya sideways di sini-sini saja, di rentang 15.000 sampai 16.000 saja. Dan untuk minggu ini dimulai dengan penurunan dari tadi pagi jam 7 dari 16.500 paling tingginya ke 16.100-an. Oke, dari indikator sebenarnya kalau RSI masih ada bullish divergence, belum ada posisi naik ke atas, MACD-nya itu mengarah ke atas, jadi masih dalam posisi yang aman sebenarnya. Dan kalau kita lihat untuk market cipher-nya bagaimana, market cipher-nya masih dalam posisi bearish, jadi ini masih belum terlalu kuat untuk bull bisa menguasai market. Ya, berarti kita tetap akan mengacu kepada time frame yang lebih pendek di sini. Kita akan lihat dulu. Untuk time frame daily-nya, hari ini ada mulai muncul red dot ya. Jadi red dot ini merupakan pertanda yang tidak terlalu baik ya. Kalau misalnya bisa close dengan seperti ini saja, maka ini bisa membuat harga Bitcoin turun ya. Dan kalau untuk di time frame 3 hariannya, maka ada terjadi MACD crossover ke bawah. Ini posisi masih bearish, namun perlahan-lahan dari market cipher-nya ini mungkin bisa ada green dot yang terbentuk di situ. Dari RSI masih dalam posisi ke bawah, tidak terlalu menunjukkan ini bullish atau bearish, masih sideways ya teman-teman. Jadi ini masih campur aduk situasinya, tapi kalau untuk time frame yang lebih kecil, kita bisa bilang bahwa ini kemungkinan mau retest daerah RSI yang ada di sini, ya, RSI yang ada di sini ke 34. Untuk MACD-nya masih dalam baru saja crossover, tetapi sekarang ada ancaman ke bawah, dan ini dipertunjukkan oleh red dot daripada market cipher. Jadi masih kalau kita lihat price action-nya sebenarnya ini bearish ya teman-teman, karena ini dia kemarin itu membuat pola triangle, sudah breakdown daripada pola triangle tersebut. Jadi ini adalah triangle-nya. Oke, ini adalah triangle-nya, sangat jelas sekali, sudah breakdown, dan target sepertinya sudah hampir tercapai, dan akan ada demand zone di daerah sini, di mana di 15.800-an. Di situ ada demand zone, kemungkinan bisa bounce dari situ, dan di situ juga pas dengan 78,6 Fibonacci retracement-nya. Oke, untuk Nasdaq sendiri, bagaimana? Untuk Nasdaq posisinya itu dalam posisi yang bearish. Kita lihat ini ada potensi double top yang akan terjadi, di mana kalau misalnya dia berhasil menembus neckline-nya yang berada di harga 11.500-an, maka dia akan ke 11.100-an ya, atau turun sebanyak 1-2% untuk Nasdaq, untuk saham. Posisi sedang bearish, ada red dot di sini, dan ada ancaman bahwa ini bisa cross ke bawah juga untuk MACD-nya. Poin lain yang kita lihat dulu untuk DXY, kalian sepaket ini dalam posisi naik karena 2 hari berturut-turut sekarang dalam posisi hijau, jadi kemungkinan, dan dia tidak membuat yang namanya lower low ketika dia di sini, tetapi dia ada semacam kekuatan sedikit, ada bullish divergence, jadi dalam posisi bullish untuk DXY-nya, ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Bitcoin dan Nasdaq yang sedang bearish saat ini. Saya expect DXY bisa ke 38,2-nya di 108,8 sampai ke 110, yaitu di Fibonacci 50, dan ada juga garis resistance
Jadi banyak sekali confluence yang ada di daerah sini. Ada potensi bahwa ini bisa menjadi daerah di mana bounce itu akan terjadi ya. Jadi bounce balik lagi ke bawah karena dia sudah break structure-nya di sini. Koin lainnya saya mau bahas itu adalah Dogecoin. Ini menurut saya cukup menarik karena selama beberapa hari kemarin itu naik lumayan dari 0,07 sampai ke 0,1 dolar. Ini dia masih mengikuti harga Bitcoin dan Nasdaq. Dan indikator sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ini sudah mulai bullish ya. Jadi teman-teman bisa belajar memanage risk-nya. Dia juga sudah berada di atas MA50 dan MA100 dan MA200. Jadi ini merupakan kabar yang baik buat Dogecoin. Kemungkinan dia bisa yang pertama kali bullish dari sini. Kalau kita lihat EMA ribbon, ya. Jadi sangat jelas sekali ini dia sedang meretest daerah EMA ribbon-nya di sini. Jadi posisi itu lagi bullish ya untuk Doge ya. Oke. Dan ini ada chart menarik yang dari TechDev. Katanya adalah kita akhirnya ke channel bottom. Jadi ini merupakan Bitcoin crude oil energy purchasing power yang memuncak di bulan April dan kemungkinan sekarang itu adalah kondisi di mana sudah terjadi bottomnya dan perlahan-lahan akan naik. Setelah kita meninggalkan masa akumulasi ini, maka akan mulai bull cycle yang baru. Jadi kalau kita lihat ini, BTC per WTI, ini merupakan chartnya, sangat jelas sekali bahwa di tahun 2019, itu ketika dia mau memulai cycle yang baru, maka RSI-nya itu dia breakout daripada pola falling wedge ini, dan dari situ dia memulai cycle yang baru 2019 dan 2020 sampai 2021. Untuk sekarang ini, RSI-nya juga sudah breakout daripada pola falling wedge ini dan sudah melakukan retest ketika kemarin awal November lalu itu turun ya. Jadi yang di sini yang candle gede ini awal November lalu. Jadi kalau kita analisa secara fraktal dan di sini juga ada dua double bottom, maka kemungkinan bottomnya sudah terjadi. Ya, kalau kita bulat-bulat kita ambil dari sini saja ya. Kalau kita bulat-bulat ambil dari sini saja. Oke. Jadi teman-teman bisa tetap jaga money management, jangan lupa untuk DCA. Kalau DCA itu aman ya. Jadi teman-teman tidak memasukkan semuanya secara langsung. Tapi teman-teman tentu saja meminimal resikonya dengan melakukan DCA, apalagi kondisi sekarang ini lagi di bawah-bawahnya. Ini ada pendapat dari Il Capo of Crypto mengenai prediksi jangka pendek ya. Ini kita tahu apakah kita sedang berada di masa redistribusi atau akumulasi. Nah, perpetual sedang naik tetapi spot itu turun, jual. Nah, tidak hanya indikator ini mengarahkan kepada redistribusi, tetapi banyak. 12.000 sampai 14.000 itu sangat mungkin. Drop 40 sampai 50% untuk altcoin dan 50% lebih untuk altcoin sampah. Tetap jaga keamanan, tetap jaga money management yang baik ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah harganya turun, tapi perpetual itu naik, tapi spotnya itu turun. Yang beli di spot itu berkurang, itu sedangkan harga tidak terlalu banyak naik. Ini menunjukkan bahwa ini hanya permainan daripada future saja. Permainan dari future saja yang mau menaikkan harga, kemudian mereka akan menjualnya, dan sekarang sedang terjadi hal tersebut ya. Jadi ini kita masih tunggu pola apa yang dibentuk daripada di sini, apakah pola yang bullish atau bearish. Jadi dari situ kita baru bisa ambil kesimpulan. Dan ini ada chart menarik terakhir untuk di video kali ini. Ini dari Game of Trades. Ini ketika ini terjadi maka sebuah pergerakan besar itu akan siap-siap untuk meluncur ya. Jarak antara bull dan bear-nya itu sangat besar sekali. Jadi jarak bull dan bear-nya itu sangat besar sekali seperti di tahun 2008. Sentimen bullish-nya, sentimen bearish-nya itu sangat jauh sekali di sini sampai di sini.
Mungkin sekitar jaraknya itu 2 lebih ya, 2 lebih untuk jaraknya tersebut. Ini menunjukkan kalau akan ada pergerakan yang besar setelah masa-masa akumulasi ini sudah selesai, dan ini semoga saja sesuai dengan harapan kita bahwa bull cycle bisa kembali lagi ya. Oke. Nah, jadi itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.